Jadi bisa bahasa Inggris, Pak. Bisa. Jadi Senin kita aku sampaikan sesuai menurut yang kurasakan, kuingat dan kuidah pada masa lalu. Pak isi Pak. Nyamin Lembang. Sesuai dengan cerita Imam Kendai bahwa semasa Tung Denpe kita, Pak, Kabupaten Aceh Selatan, Singkil belum jadi kabupaten. Ini saya sudah ingat itu. Berapa sudah camat, berapa mukim, berapa kepada desanya, sampai sekarang itu perbatasan tetap di Suat Jampak. Jadi ada buku ini di lubang kena. Di sini lubang ini. Ya lubang kena namanya kecil. Mana tangan kecil? Makan kecil. Beko kecil. Oh, kecil sih. Kecil Suat Jampak. Belah. Bangun. Ini. Ya, kita update berita kembali tanggal 8 Januari 2022 11 WIB di Kecamatan Runding, Desa Kuala Kepang. Berita mengenai tentang penetapan tambal batas Kuala Kepang dan Suat Jampak ricu. Menurut PT Pikor Nusantara, penetapan tambal batas Kuala Kepang Suat Jampak tidak ada titik temunya. Warga Kuala Kepang tetap mempertahankan bahwa batas Kuala Kepang jembatan Gecik Ali. Sementara Suat Jampak tetap mempertahankan Teker 2 sehingga pertengkaran saling maki-memaki terjadi di lokasi yang diduga lahan Kuala Kepang. Sementara keterangan dua belah pihak kepada desa tetap bertahan, masyarakat Kuala Kepang tetap bersikeras jembatan sebagai batas lahan Kuala Kepang. Yang dari dulu menurut tokoh masyarakat atau orang yang dituakan mengatakan dari dulu sampai sekarang jembatan sebagai perbatasan antara Suat Jampak dan desa Kuala Kepang. Kuala Kepang 130 hektar. Perbatasan antara Suat Jampak Mukim. Kuala Mukim. Ya. Perbatasannya siapa? Kecil-kecil. Tapi atas nama Kuala Kepang. Bagaimana lu Pak? Pak, ini kan mantan kecil. Iya. Orang lama. Ketiga di tahun 2009. Tahun 2009 Bapak kecil Suat Jampak. Aku mukim Kuala Kepang. Ketika itu dibuka untuk kelompok itu wilayah mana? Kuala Kepang. Kuala Kepang. Oh, Makanya saya nggak berani nyetok itu. Karena itu orang Makanya pun aku nggak kudelkan sana, tetap sana. Kuala Kepang. Tapi perubahan nanti kecil yang lain, ya aku nggak tahu. Mukim yang baru. Pokoknya 2009 biar aku dibekukan tetap sana. Kami dari PT Pikor Nusantara mengharap kepada pihak Musbika agar mengambil tindakan yang sebenar-benarnya agar tidak ada yang merasa dirugikan atau perkelahian antara Kuala Kepang dan Suat Jampak adalah desa tetangga. Kami dari lembaga LPT Pikor Nusantara menyikapi bahwa mempertahankan perbatasan Teker 2 ada kepentingan atau misi memperkaya diri. Nggak mungkin lah kami bilang Kuala Kepang jembatan. Suat Jampak bilang Teker 2. Kita harus tarik ulur. Kan gitu, harus tarik ulur. Kuala Kepang jangan dirugikan, Suat Jampak juga jangan dirugikan. Itu aja. Menurut LPT Pikor Nusantara dan mencermati pengakuan tokoh Suat Jampak sempat berbicara bahwa dari dulunya membayar pajak ke desa Kuala Kepang atau ke kecamatan Simpang Kiri. Dan tokoh yang ditanyakan pihak Musbika tidak mampu menerangkan siapa-siapa yang pemilik lahan dan batas kiri kanan yang diduga tanah yang dirampas untuk kepentingan pribadi. Dan kami dari lembaga LPT Pikor Nusantara mengharap kepada pihak hukum agar mengambil alih secepatnya permasalahan ini sebelum terjadi pertikaian perperangan antara dua desa yang bertetangga. Sebelah kanan. Agar tidak terjadinya yang tidak diinginkan karena warga desa Kuala Kepang telah banyak dirugikan oleh oknum kepala desa menurut keterangan masyarakat Kuala Kepang. Ini orang tua ini dulu. Sebelah kiri. Iya. Dua-duanya baru cuma Nenek Simpang. Musim. Simpang namanya ini. Duanya musim. Musim ya. Ada yang Ya. Nenek Simpang. Ya, Simpang itu nenek. Nenek. orang tua dari dulu.
Itu tetangga kebun ladang Iya, juga iya, Pak ya. iya. Jadi orang tuaku menjadi kecil waktu itu, ini menjadi orang tua Haji Amin ini wakil orang tua adik kakak kan. Iya Pak ya. Orang tuaku dengan orang tua Haji Amin. Haji Amin itu wakil ada orang tuaku kecil. Kalau sekarang sekdes lah itu Pak ya. Iya. Terus gini Pak, dulu kan kita bertani lazimnya itu ada zakat tanaman Pak. Iya betul. Bapak dulu bayar zakat tanamannya ke desa mana Pak? Hah? Stop Bapak. Ada dulu berlaku zakat tanaman. Iya. Masa itu Pak. Cuma di kemungkinan kan timpang kiri. Oh, Kecamatan kami ke timpang kiri, Iya. kemungkinan Kuala Kepeng. Kuala Kepeng. Kalau bayar zakat, kalau Kuala Kepeng timpang kiri kan kecamatan Kepengnya ya. Bukan ke desa gitu Pak. Bukan ke kecian. Ada kekecian menurut zakatnya lah. Itulah kemana Bapak dulu. Kalau dulu di Dah dan Lemati itu kan ada sejarah saya ingat ya waktu batas desa juga. Petaninya warga Lemate, tapi bayar tanaman-tanaman itu ke Kecidah. Ya, kalau hasil Bagi padi dua, ya tapi bagi memang dua gitu. Pak. Ya, Bagi dua dia, setengah Ya. ke Dah, ya, setengah ke Lemate. ya, gitu. Kenapa setengah ke Dah? Karena Ya. wilayah itu wilayah Dah. Kami Gitulah gitu gitu. juga. Gitu juga Pak ya. Sama juga. Berarti bagi dua juga zakatnya. Ya. Pak. Setengah ke desa Kepeng. Ya. Setengah tinggal di Sok Jampat. Artinya itu karena kita tunduk di wilayah Kepeng. Iya. Berarti kesimpulannya berarti ya. ya, Kami dulu nggak ada itu zakat-zakat. Nah, Zakat padi paling-paling kami. Iya lah Pak, zakat padi lah Pak, zakat tanaman. Itu urusan zakat bapak tanaman. atau seorang tungku lah itu. Iya Pak, maksudnya gini Pak, zakat tanaman ini ya tergantung tanaman kita. Ya, Nah, kami kalau itu padi. Iya. Nah, jadi zakat padi dulu Pak, kita Iya. kan bertani ada di zakat Memang ini. gitu. Belum ada Baitul Mal seperti sekarang Iya. kan. Itu bayarnya itu ke desa mana gitu. Ya. Memang ada Kuala ada Kepeng zakat Pak, fitrah Ada gitu Pak. juga. Soal Soal Jampak. jampak. Zakat Bayi fitrah zakat. juga ditinggal di desa. Sebagian Ya. ditinggal di kemukiman Itu ada atau di urusan. kecamatan. Ya. Sebagian oh, dia ya. berarti bagi apakah kecamatan. zakat padi atau zakat fitrah. Harus zakat fitrah itu di sebagian di desa di kecamatan. Jadi masih bisa masing kita. Bisa. Jadi senden kita aku sampaikan sesuai menurut yang kurasakan, kuingat dan kuidah pada masa lalu. Pak isi Pak. Nyamin LD. Ngamin Lembok. Sesuai dengan cerita Imam Kendai bahwa semasa Tung Denpe kita Pak Kabupaten Aceh Selatan, Singkil belum jadi kabupaten. Ini saya sudah ingat itu. Berapa sudah camat, berapa mukim, berapa kepada desanya sampai sekarang itu perbatasan tetap di Sok Jampak itu. Di jembatan ini. Dari dulu itu. Saya sudah ingat itu Pak, masa motor masih bisa lewat, saya sudah ingat itu. Saya rasa yang ada di sini kalau ada perusahaannya mungkin nggak ingat itu. Motor lewat itu dulu ada Toyota, ada Pargo, ada Animo, ada Jeep. Saya ingat itu. Utama Gubernur turun di Kuala Pernah bermalam di Kuala Kepeng dari Ronding Gubernur Aceh. ke Kuala Kepeng terus pulang ke Bali tidak. Itu namanya lubang saya barusan hancur itu. Ya Pak. Barusan. Kamu saya Saya masih ingat kalau mungkin ada pun seusia saya ada warga Kuala Kepeng ini anak-anak dulu pulang pergi sekolah. Sekolah dari sini Kuala Kepeng ada. Jadi itulah Pak, masalah perbatasan ini dari dulu kami ketahui adalah di Parit ini, bukan di sebelah sana. Ya. Saya menyampaikan itu tidak antaranya tidak saya mengikutkan kehendak, tidak. Jujur benar yang saya ingat dan saya tahu itu. Ya. Yang namanya camat dulu, kalau sekarang kan dulu ada, saya ingat dua itu. Ada namanya Widana, ada Aswed. Berapa sampai sekarang itu perbatasan tetap tidak pernah dipindahkan itu. Kami pernah survei, saya ikut, bukan bicara orang, saya ikut turun langsung ke lapangan. Waktu itu mukimnya kepala desanya Mahmud Lembang. Mukimnya kalau saya minta maaf Haji Ismail. Ya. Ada perintah masa itu saat camat Dusa memperkuat perbatasan masing-masing. Kami pergi ke Tanah Tunggu. Setelah dari pinggir sungai ke gunung, ke Gedungguh, dari pinggir sungai ke gunung, tapi ke Sok Jampak kami tidak, karena kita sudah ketahui bahwa batas Sok Jampak kalau kemang adalah parit itu, Iya, jembatan. jembatan ini. Kami tidak langsung kemari lagi. Itu yang sepengetahuan kami Pak. sekitar tahun berapa itu Pak? Sekitar Men. tahun 70-an. Tahun 70-an Pak ya. Sama juga itu. Baik Pak, makasih.
Izin Pak Kapolsek. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kami mendahului sedikit. Jangan ada bikin masalah keributan. Kalau tanah Bapak itu memang tanah Bapak, tetap kemanapun itu pasti akan tanah Bapak. Ya, oke. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada uang saya di Jakarta, walaupun saya orang dari Subuh Salam Penanggalan, ya memang tanah saya itu. Iya, betul. Tapi kalau masalah perbatasan ini, inilah mau dikelirkan. Ya. Jadi sebelum itu clear, jangan ada terprovokasi. Ya. Saya hanya bagaimana supaya aman, kan Tikmas kita. Ya. Jelas ya Bapak-Bapak ya? Jelas. Jadi saya bermohon itu saja. Suak Campak pun bisa tahan diri dulu, Kuala Kepeng pun bisa tahan diri dulu. Ya. Jangan ada membuat keributan. Kalau ada keributan nanti ada masalah rugi sendiri. Ya. Jadi kalau tanah Bapak itu kian dari nenek moyang sudah tanah Bapak, nggak akan kemana itu. Kan sudah dijelaskan orang pertanahan tadi. Ya. Jadi ini dulu dibikin suatu proses ya. Ya. Nah, jadi kami dengar dari Kuala Kepeng, ini ceritanya. Nanti kami dengar lagi Suak Campak, apa ceritanya. Ya. Baru nanti kita duduk lagi di Sini. musyawarah. Oh ya. Ya, bukan di sini lagi musyawarahnya. Nanti dipanggil, ini dipanggil. Ah, ini keterangan yang sudah bapak-bapak tadi apa. Nanti bapak ini kan sudah dibikin petanya ini. Ya. Menurut dari desa Kuala Kepeng, ini dia. Menurut suku Campak, ini dia. Nah, baru dipanggil nanti perwakilan duduk lagi bersama. Kalau tanah Bapak itu nggak akan kemana-mana itu. Jelas ya? Jelas. Yang penting jangan ada bikin keributan. Saling ngejek-mengejek. Jangan, gitu. Ada tah kune, ada tah kune. Nah, akhirnya rugi sendiri nahan. Jelas dah? Sepeci dah lewat ku tahu ditandai dia, Pak. Ya. Jadi, Kalau dari kita Pak Polsek nggak ada buat kerusuhan. Ya, Orang itulah. itu yang selalu. jangan terpancing ya. Cuman dia yang mancing. Pak, ini suratnya kata. Itu. Kalian mana surat? Mana? Ya. Nenek moyang kami disuruh beladang, bukan suruh bikin surat dulu. Jadi, inilah Adapun hasil keputusan Muspika, Kapolsek Runding dan Pak Camat menegaskan bahwa kedua belah pihak tidak boleh mengerjakan lahan yang sedang bermasalah atau tambal batas yang sedang bersengketa, dan seluruh alat berat berupa ekskavator atau beko harus dikeluarkan dari lahan yang sedang bersengketa demi menjaga terjadinya yang tidak diinginkan atau perkelahian antara masyarakat Kuala Kepeng dan Desa Suak Jampak. Untuk lahan masyarakat. Anggarannya dari mana? Dana desa. Berapa jumlah anggarannya? 470 juta. Ini cerita baru. Kalau cerita lama udah tamat kan? Loh, kenapa dianggarkan kalau nggak ada lahan Anda? Nah ini Pak, ini perlu didalami. Kita nggak punya lahan kok dianggarkan 470 juta. Lahan kita nggak ada. Maka diambil lahan ini. Nah, ini perlu cerita lama, saya nggak tahu. Nanti cek, tanya Ibu Menteri, ada nggak anggaran Suak Jampak 470 untuk membuka lahan? Coba cek nanti, tahun 2017. Ya, tanya nanti. Tapi kalau cerita lama, saya kurang orang baru kan. Umur baru gini. Cerita sekarang bisa. Jadi kita, khususnya pihak kepolisian, bisa mendalami. Ada apa kepentingan Piagam di situ? Sementara itu lahan bukan desanya. Enggak ada lahan dia kosong. Lahan Suak Jampak sudah dikasihkan sama Asdal. Loh, tentu ada kepentingan di situ. Enggak ada lahan di serobot lain. Maka diputar baliklah tapal batas. Kenapa tapal batas tidak ke sana? Nah, ada data tapal batas di jembatan, maka uang negara itu harus ditanggungjawabkan oleh kepala desa. Betul. Ini judulnya kita ambil. Kalau memang nggak ada kepentingan sih, Pak Kecil nggak peduli. Mau bersana, tabal batas mau pinggir sungai, buat apa kita persoalkan tabal batas kalau ada kepentingan besar di situ? Ya kan Pak? Nah ini perlu sebagai tambahan. Kalau cerita lama saya nggak tahu. Cerita baru yang kita tak tahu. Di tahun 2017 dianggarkan Kisarullah anggaran dana desa Suak Jampak 470 juta untuk buka lahan. Itu buka lahan
Bukan seperti ini. Harusnya carilah hutan rimba. Jangan pula lahan orang. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.